Halo Bapak Ibu teman-teman sekalian, welcome to Vingo. Video ini saya tujukan buat Bapak Ibu teman-teman yang baru upgrade menjadi Preferred Shopper atau PS dan baru menjadi bagian dari keluarga besar Vingo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Armanto, saat ini affiliate marketer Vingo di Glory Elite All Star. Eh, Alasan saya membuat rekaman video ini adalah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya setelah saya bergabung di Vingo, terus saya harus berbuat apa yang mesti saya kerjain dan sebagainya. Bapak Ibu teman-teman, saya akan memandu Anda ya. Sebaiknya Anda memahami hal-hal ini terlebih dahulu sebelum Anda mulai lari dan Anda mulai mengejar impian Anda bersama Vingo. Karena ini menjadi satu pondasi yang sangat penting ya. Eh, Jauh lebih penting dari segala hal teknis lainnya, di mana yang kalau Anda bisa memahami apa yang akan saya sampaikan dalam 10 menit ke depan ini adalah insya Allah kita akan bisa sukses bersama. Karena Bapak Ibu teman-teman sebenarnya Vingo itu sangat sederhana sekali sistemnya ya, sangat sederhana sekali. Yang sangat penting itu justru adalah pemahaman mindset dan apa namanya cara berpikir seperti itu Bapak Ibu. Baik, uh, pada saat kali ini kita akan ngomongin ya apa itu mindset dan pondasi dasar seperti apa yang sebaiknya Anda harus miliki ya ketika Anda memutuskan untuk bergabung di Vingo. Kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya mindset yang tepat. Kemudian eh, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga Anda perlu membuat target pribadi Anda ya karena bagaimanapun juga kalau kita merencanakan sesuatu tidak ada targetnya itu nggak akan jalan Bapak Ibu teman-teman. Jadi nanti kita akan ngomongin bagaimana cara men-set target ya. Terus kemudian yang ketiga kita akan melihat bagaimana cara cara pemasaran yang efektif ya. Apakah karena banyak banget yang nanya ya apakah harus melalui online, melalui media digital atau sebaiknya lewat offline seperti itu. Kita akan lihat satu persatu. Nah, yang sangat penting sekali pertama ini adalah masalah mindset Bapak Ibu teman-teman ya karena bagaimanapun juga ini yang menjadi dasar ya setiap manusia. Kalau kita punya memiliki mindset yang tepat, kita bisa mengarahkan langkah kita dengan tepat. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah please, mohon jangan Anda fokus terlebih dahulu pada hal-hal teknis. Maksudnya gimana? Eh, nggak usah terlalu aduh saya gaptek misalnya saya nggak bisa memakai aplikasi ya saya bingung ini caranya gimana teknis pengirimannya seperti apa kemudian cara bagaimana saya bisa memandu calon PS saya seperti itu. Selalu ada jalan keluar Bapak Ibu teman-teman nggak usah khawatir untuk setiap hal-hal teknis yang Anda khawatirkan itu pasti ada selalu ada pasti selalu ada jalan keluarnya ya. Nah kemudian yang kedua kita harus paham dulu apa itu affiliate marketing ya. Vingo ya e-commerce adalah yang e-commerce Vingo ini adalah menganut konsep affiliate marketing ya. Dimana kita untuk Bapak Ibu yang belum tahu konsep affiliate marketing adalah kita mereferensikan orang ya, affiliate, afiliasi ya. Artinya adalah Anda mendapatkan reward, Anda mendapatkan cashback ketika Anda mereferensikan orang. Jadi, in fact, bisnis apapun di luar sana, dimanapun itu memang pada dasarnya mereferensikan orang, Bapak Ibu. Jadi, ini yang harus Anda pahami dulu ketika Anda bergabung di Vingo. Karena pada dasarnya Anda tidak perlu berjualan produk, ya, Anda tidak perlu harus menawarkan produk apapun, ya. Anda hanya perlu mereferensikan, ya. Karena itu adalah menjadi konsep paling dasar dari affiliate marketing. Sehingga sangat jelas di sini ya karena memang konsep Vingo ini adalah e-commerce social dengan affiliate marketing, maka itu pada dasarnya harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang penting sekali harus dimiliki adalah positive mind atau pola pikir positif. Artinya begini, ketika Anda sudah mulai memutuskan untuk bergabung di Vingo, so let's focus ya dan
jangan terlalu terpengaruh pada berita-berita yang tidak benar, jangan terlalu terpengaruh pada berita-berita negatif. Selalu konsultasikan dengan leader Anda, selalu konsultasikan dengan orang pengundang Anda. Dan sangat penting sekali untuk aktif di komunitas Anda, di mana Anda bergabung di Vingo, karena hanya dengan komunitas yang bersama-sama itulah nanti Anda akan bisa mendapatkan penguatan dan Anda akan bisa mendapatkan saran-saran atau tips-tips bagaimana untuk bisa sukses di Vingo. Jadi nggak usah khawatir, di Vingo ini Anda tidak berjalan sendiri karena Anda akan dipandu, ya Anda akan dibantu oleh leader-leader Anda. Tapi pesan saya adalah proaktif, ya, jangan menunggu untuk ditawari bantuan, tapi Andalah yang meminta bantuan, ya. Ini penting sekali, ya, dimana dengan aktif bersama-sama dan di dalam komunitas itu nanti akan kita saling sharing seperti itu. Kemudian yang keempat, mindset yang tidak kalah pentingnya juga ini adalah baru, ya. Bapak Ibu teman-teman, setelah bergabung di Vingo menjadi PS, Anda harus mengenalin produk yang akan Anda tawarkan, yaitu afiliasi Vingo, ya. Setelah ini baru Bapak Ibu harus mulai rajin belajar, harus mulai memahami tentang aplikasi ini, ya, bagaimana cara menggunakan aplikasinya, terus kemudian bagaimana sistem kerjanya, ya. Anda bisa belajar dari banyak cara. Saat ini di grup kita di Vingo for the World ini ada 2 kali jadwal presentasi online yang bisa Bapak Ibu teman-teman ikutin, yaitu setiap hari Rabu dan setiap hari Sabtu malam, ya, dimana pada 2 kesempatan ini selalu ada presentasi tentang marketing plan Vingo, bagaimana cara menjalankan Vingo, dan juga ada testimoni-testimoni dari orang-orang yang lebih dahulu berhasil di Vingo. Nah, harapan kami dengan tools-tools semacam itu bisa membantu Bapak Ibu teman-teman untuk semakin yakin, untuk bisa semakin paham. Karena kunci dalam menjual apapun, kunci dalam memasarkan apapun adalah kita harus yakin dulu terhadap produk yang akan kita tawarkan, ya. Kalau kita tidak yakin terhadap produk yang kita tawarkan, bisa dibilang kita akan gagal dalam memasarkan itu. Jadi itu pesan saya adalah gunakan paling enggak 2 atau 3 hari ini, ya, untuk mempelajari Vingo secara keseluruhan, ya. Anda bisa diskusi dengan pengundang Anda. Kalau pengundang Anda belum terlalu paham juga, ya, Anda bisa ngobrol dengan AM-nya. Anda harus tahu siapa direct AM Anda, ya, karena itu penting sekali, ya. Nanti dia yang akan memandu Anda seperti itu. Jadi sangat penting untuk mengerti sistem Vingo. Jangan sampai Anda salah dalam menjelaskan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah bicara mindset selesai, Anda sudah mempunyai mindset yang benar. Yang kedua yang harus Anda miliki adalah Anda set target. Ya, kenapa harus ada target? Apakah ini target dari Vingo? Bukan, Bapak Ibu teman-teman. Vingo tidak pernah memberikan target apapun, ya. Anda mau habis join, Anda mau tidur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terserah, nggak ada masalah, ya. Akun Anda tetap aktif, nggak akan ada suspend, nggak akan ada penalti dan sebagainya. Tapi saya yakin Anda ketika memutuskan untuk bergabung di Vingo itu pasti ada satu dream, ada satu impian yang ingin Anda capai, ada satu harapan yang Anda ingin dapatkan, ya. Dan ingat Bapak Ibu teman-teman, kalau kita mempunyai mimpi, ya, tapi kita nggak punya rencana dan kita nggak set deadline, itu tetap hanya akan menjadi mimpi aja Bapak Ibu, ya. Jadi pesan saya, Anda set target sendiri. Terserah Anda mau set target Anda seperti apa. Contoh, saya kasih contoh. Anda mentargetkan Anda mendapatkan 10 PS dalam 1 bulan, ya. Contoh, Anda mentargetkan Anda mendapatkan 10 PS dalam 1 bulan. Untuk lebih mudah dicapai, Anda bagi target Anda itu ke dalam periode yang lebih kecil. Ya, contohnya Anda set 10 PS dalam sebulan, artinya kalau dalam 1 minggu Anda harus bisa mendapatkan 3 PS, kurang lebih, ya. 1 bulan ada 4 minggu, jadi 1 minggu 3 kali 4, 12, ya, untuk jaga-jaga kalau ada yang nggak tercapai. Dalam 1 minggu Anda harus bisa mendapatkan 3 PS.
Nah, kalau kita bicara sales funnel ya, di mana kita tahu dalam sales funnel dari lead sampai dengan menjadi sales itu tidak mungkin 100%. Tidak mungkin Anda ngomong ke 10 orang, 10 orangnya akan langsung bergabung. Tidak mungkin ya. Contoh kita bikin sales funnel 20% ya. Anda ngomong ke 10 orang, 2 orangnya join. Nah, kalau Anda mentargetkan dalam satu minggu ada 3 PS ya dengan sales funnel 20%, artinya dalam satu minggu itu Anda harus bisa mendapatkan 15 orang yang install aplikasi dengan kode Anda. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena kan kuncinya orang install dulu, ya orang install aplikasi dulu dengan kode Anda, terus kemudian Anda ajak nonton FOP atau Anda berikan penjelasan sendiri kalau Anda sudah bisa, dan dia akan upgrade menjadi PS. Nah, Anda targetkan satu minggu bisa dapat 15 install, dan kalau Anda bagi dalam target harian, ya, taruhlah dalam satu minggu ada 5 hari deh, kita bikin mudahnya aja, ya. Anda dalam satu hari paling tidak harus mendapatkan 3 install, ya, artinya 3 orang yang bergabung dengan kode referral Anda. Nah, ini penting. Jadi kalau kita hanya mau mentargetkan aja 10 PS tapi kita tidak jabarkan dalam satu action plan, ini akan sulit nantinya. Ya, nanti yang ada Anda tidak tercapai targetnya, dan kemudian Anda akan jadi demotivasi sendiri seperti itu. Jadi saran saya yang kedua adalah Anda set target Anda, ya. Anda yang tentukan sendiri, ya. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana saya bisa memasarkan Vingo? Bagaimana saya bisa mendapatkan shopper-shopper baru? Apa aja yang bisa saya lakukan? Eh, Apakah pemasaran secara online lebih baik dari pemasaran secara offline? Itu. Kalau saya pribadi ditanya seperti itu, yang terbaik adalah tentu saja kombinasi keduanya, ya, antara offline dan online. Kebetulan dalam kondisi belakangan ini di mana ada COVID-19, di mana kita nggak bisa ketemu orang, terus terang memang pemasaran secara offline menjadi masalah saat ini ya. Kita tidak bisa ketemu orang untuk menjelaskan sistem Vingo, maka dalam 2 bulan terakhir yang berkembang adalah pemasaran secara online. Namun kalau kita bicara dalam kondisi normal, dua-duanya ini Anda harus perhatikan. Offline ini artinya adalah Anda bisa tawarkan Vingo ini ke lingkungan dekat Anda, bisa ke teman, bisa ke saudara, ya, atau Anda sedang di pasar, misalnya sedang menunggu belanjaan untuk ibu-ibu misalnya, atau kalau misalnya untuk yang bapak-bapak sedang menunggu antrian servis mobil misalnya, Anda bisa sambil ajak ngobrol Vingo seperti itu. Sebagian besar belum tahu Vingo, jadi akan masih mudah untuk menjelaskannya karena akan ada unsur penasaran ya. Sebagian besar pasti ketika ditanya pasti akan jawab belum tahu. Nah, ini adalah merupakan satu celah buat Anda untuk mulai menjelaskan Vingo. Nah, kalau cara online caranya adalah ada dua sih sebenarnya ya. Anda bisa menggunakan traffic yang free ya, gratisan, atau yang kedua kalau Anda benar-benar mau serius dan Anda ada dana lebih, Anda bisa melakukan iklan. Nah, dengan melakukan free traffic, Anda misalnya bisa melakukan update status WA misalnya, Anda bisa update Facebook misalnya, ya, atau Instagram, Anda posting-posting konten-konten yang menarik. Nggak usah khawatir untuk konten, kami akan rutin berikan, kami akan sering informasikan di grup, juga ada di bank data di mana bisa konten-konten itu bisa Anda gunakan untuk memberikan informasi tentang Vingo ya. Nah, kuncinya kalau dalam dunia online itu adalah Anda harus konsisten ya. Jadi kebanyakan dari kita itu anggot-anggotan istilahnya ya. Jadi ketika baru gabung semangat ya, Anda tiap hari posting gitu ya. Namun kemudian ketika nggak ada yang respon, baru 2 minggu Anda stop posting. Saya menyadari Bapak Ibu teman-teman juga memiliki aktivitas yang lain selain fokus di Vingo, juga karena sama juga seperti saya ada aktivitas lainnya. Tapi
make a schedule ya. Buat jadwal Anda kapan Anda harus posting di sosial media Anda ya. Anda bisa bikin kalender ya. Anda bisa bikin jadwal di situ hari misalnya tidak harus ada setiap hari posting. Untuk tahap awal misalnya Anda posting seminggu 3 kali, misalnya seperti itu. Anda jadwalin setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu misalnya Anda posting ya. Anda juga set jamnya, Anda set misalnya jam 3 sore misalnya atau jam 5 sore Anda lakukan posting. Nah, coba Anda konsisten dengan jadwal yang Anda sudah buat itu ya. Anda manfaatkan konten-konten yang kami berikan dan Anda posting di sosial media. Tujuannya apa? Ketika Anda konsisten, orang-orang yang melihat status Anda, orang-orang yang membaca Facebook Anda, melihat Anda memang menjalankan ini secara serius gitu ya. Beda halnya kalau minggu ini Anda posting, terus kemudian 2 minggu, 3 minggu Anda tidak posting, terus kemudian baru bulan depannya Anda posting lagi, orang akan sudah lupa gitu ya. Ingat, orang tidak akan pernah membeli pada kesempatan pertama Bapak Ibu. Itulah kenapa iklan itu bisa berhasil karena dia berulang ya. Anda tidak mungkin ditawar satu produk Anda langsung beli ya. Anda butuh dijeli informasi lebih banyak ya, karena kita cenderung untuk bersikap apa namanya wait and see. Kita lihat dulu ini tentang apa sih. Saya yakin ketika Bapak Ibu memutuskan untuk bergabung di PS pun juga tidak langsung iya seperti itu. Pasti ada banyak sekali pertimbangan. Nah, untuk itu yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah lakukan pengulangan-pengulangan itu tadi ya, dan update-update materi secara konsisten. Nah, jadi pesan saya, jadi channel apapun yang Bapak Ibu teman-teman gunakan, baik itu channel online ataupun channel offline, tetap digarap secara maksimal karena in the end bagaimanapun juga gabungan, kalau Anda bisa menggabungkan kedua ini secara maksimal, hasilnya akan sangat luar biasa sekali Bapak Ibu teman-teman. Nah, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk Anda yang baru bergabung menjadi PS. Saran saya tetap semangat ya, bergabung dengan teman-teman yang memiliki motivasi yang sama ya, dan semoga Anda sukses bersama Vinggo. Go AM, Go IT, Go Real Freedom.